semua, assalamualaikum, selamat pagi, welcome to my YouTube channel. Nah, di pagi hari ini seperti biasa, saya itu kalau pagi-pagi itu udah pasti harus nyuci dulu ya, karena emang kalau misalnya nyucinya udah kesiangan tuh gak enak aja gitu rasanya, nggak tahu kenapa. Dari dulu pokoknya sempetin dulu pagi-pagi banget itu, pokoknya aktivitas yang pertama itu harus nyuci dulu gitu. Terus kerjaan yang lainnya itu bisa nyusul aja kayak gitu ya. Nah ini tadi saya udah cuci, terus ini lagi saya jemur-jemurin. Dan seperti biasa harus diperes dulu karena emang saya nyucinya masih pakai tangan, maksudnya masih dikucek, masih disikat gitu, jadi masih ada air-airnya, otomatis harus diperes gitu ya. Nah ini sekitar jam 6-an gitu, kadang sih saya subuh jam 5, kadang setengah 6, pokoknya pagi banget, paling pagi tuh nyuci dulu deh kayak gitu ya. Setelah nyuci nanti baru kerjaan yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini saya pengen nyapa-nyapa teman-teman dulu. Gimana kabarnya buat teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Terus pokoknya semangat terus buat teman-teman semua kalau yang lagi berjuang 1K sama 4K. Kita sama-sama berjuang di dunia per-YouTuban ya. Jadi mudah-mudahan rezeki kita ada di sini kayak gitu. Terus di sini saya pengen cerita sedikit sambil nyimak saya jemur baju, sambil dengerin saya cerita sedikit. Jadi lama-lama semenjak saya mencapai 1000 subscriber itu, jadi jadi PD-nya itu langsung meningkat gitu, karena emang ya udah gitu, harus pede, harus berani. Terus kalau misalnya mau mencapai 4K itu jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah gitu ya. Terus di beberapa video saya akhir-akhir ini saya ngeberaniin diri juga buat opening langsung, karena emang pengen nyoba sesuatu hal yang baru. Biasanya kan saya di belakang layar kayak gitu. Terus dari dulu tuh kebanyakan vlognya itu tentang masak, terus saya pengen di vlog-vlog saya itu banyak banget macamnya, banyak banget konten-kontennya kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa atau mungkin masih banyak video-video saya masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada saran kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kritik atau sarannya itu buat membangun saya ya, jadi berkembang jadi lebih baik lagi kayak gitu. Pokoknya kalau bisa sih, maksudnya bukan kalau bisa, harus tetap berkomentar yang positif ya. Jadi ke kitanya juga jadi semangat kayak gitu. Terus di sini saya menyapa teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Terus salam kenal dari saya. Pokoknya yang komenannya belum saya bales, mohon maaf. Kalau misalnya saya cuma kasih tanda love aja, karena emang kadang ya udahlah biar cepet gitu kan, kadang nggak sempet. Kalau sempet sih saya usahain saya balesin. Pokoknya banyak banget, kalau misalnya masih banyak banget kekurangan di video-video saya, tolong dimaklumin ya, tolong dimaafkan kayak gitu. Nah ini udah hampir selesai, nanti tinggal lanjut yang lain lagi. Ini saya udah mandi, jadinya lanjut nyuci piring. Biasanya kan nyuci piring dulu baru mandi, tapi nggak apa-apa, tadi saya sempetin mandi dulu terus nyuci piring. Ini piring-piring yang malam gitu baru sempet saya cuci pagi ini ya. Dan ini dia. Dan di sini saya pengen kasih tahu, ini wajan saya ini dari Kriosep gitu ya. Terus ada yang nanya sih anti lengket atau enggak. Ini anti lengket. Terus ini benar-benar bagus banget, benar-benar recommended. Soalnya multifungsi gitu. Jadi bisa buat masak, nanak nasi, kukus, buat goreng, pokoknya buat macam-macam gitu ya. Saya juga udah coba, ternyata bagus sih hasilnya. Cuman itu yang di belakang bekas-bekas hitam gitu, karena emang harusnya gak boleh digosok pakai sabut kawat gitu, harus disemprot dengan cairan khusus ya. Jadi kalau misalnya digosok pakai kawat kayak gini, itu bisa merusak bagian belakangnya kayak gitu. Sayang banget kan. Jadi nanti deh nunggu kalau udah ada buat ngebersihinnya, nanti saya bersihin bagian belakangnya kayak gitu. Setelah bersih-bersih, setelah nyuci piring, ini saya lagi mau ngeringin pakai kanebo seperti biasa. Saya lebih suka kayak gini ya, setelah nyuci piring bersihin wastafel.
Dan ini dia di siang harinya sekitar jam 2-an gitu, jam 2 atau mau menjelang sore gitu ya. Ini saya lagi mau lipatin baju dan ini anak saya lagi ikut-ikutan pengen ikut nimbrung ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan di sini kalau misalnya saya udah kering nih, jemuran udah kering, terus saya angkatin, terus langsung dilipat kayak gini. Kalau misalnya saya sempat gosok ya segosok, kalau enggak ya udah dilipat aja. Yang penting-pentingnya baru digosok kayak gitu. Yang penting kalau setelah diangkat langsung dilipat aja gitu, jadi nggak kusut. Sebenarnya sih kalau misalnya lagi sempat gosok ya udah gosok kayak gitu ya. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai, tonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Pokoknya buat teman-teman semua semangat terus buat menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah. Dengan anak saya lagi mau naik ke meja gitu, tapi ini yang videoin anak saya yang paling besar, jadi iseng banget dia videoin kayak gini. Iya udahlah dibuang sayang ya, mendingan masukin aja ke vlog. Dan ini dia saya lagi mau rutinitas sore nyapu-nyapu gitu. Terus ini yang videoin anak saya karena emang ya udahlah dia lagi mainin handphone, jadi ya udahlah sekalian aja videoin kayak gini ya. Sebenarnya sih maaf banget goyang-goyang karena emang apa ceritanya itu lagi di videoin terus ngikutin saya nyapu gitu, pokoknya ngikutin aktivitas saya deh gitu. Tapi sih menurut saya sih lumayan ya karena emang bisa terlihat semuanya, terus terang juga. Tapi karena emang ini masih amatiran, jadi mohon dimaafin, mohon dimaklumin kalau misalnya videonya itu nggak fokus gitu ya. Terus ini saya lanjut lagi mau nyapu-nyapu ruang tamu, ruang TV, ruang lesehan, pokoknya ruang apa aja tuh di sini semuanya ya. Jadi ini mau saya sapuin sampai bersih. Terus nanti saya mau pel juga. Pokoknya buat temen-temen jangan salpok sama kamera yang goyang-goyang. Ini emang sengaja dikamerain. Cuman emang belum terlalu bisa. Jadi udahlah nggak apa-apa kayak gini aja ya. Sayang juga kan kalau misalnya dihapus atau diganti. Tapi ya udahlah nggak apa-apa kayak gini aja. Nah setelah nyapu saya lanjut ngepel kayak gini. Seperti biasa pelnya itu saya 2 kali. Dan ini maaf banget penampakan dindingnya yang banyak coretan, itu bener-bener merusak pemandangan banget, jadi bikin sakit mata ya kalau ngelihatnya. Tapi mau gimana lagi, pengennya sih dicat atau di makeover atau apalah gitu, cuma nantilah, belum saatnya, belum waktunya, mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Dan ini saya masih lanjut ngepel-ngepel gitu. Nah seperti biasa saya ngepelnya 2 kali kayak gini, jadi yang satu basah yang satu kering. Terus jangan lupa kalau lagi dipel gini jangan lupa nyalain kipasnya biar cepet kering ya. Terus ini balik lagi ke ruangan sebelahnya, dan maaf banget ini penampakan aslinya kayak gini ya, super berantakan banget, jadi barang-barang ada di mana-mana, galon, kursi, pokoknya kayak ginilah aslinya. Nah sebenarnya sih di videoin kayak gini bisa lebih bagus ya kalau misalnya kamera nggak goyang-goyang, karena emang yang kamerain masih kecil, jadi dia belum bisa, masih amatiran, jadi sekali lagi mohon dimaafkan kayak gitu. Dan ini ngepel bagian yang keduanya. Jadi ini bener-bener saya hati-hati banget karena licin, karena anak saya yang kecil paling kecil tuh ikut-ikutan, jadi suka kesana kesini, terus ngeri juga takut kepleset atau apa. Jadi saya juga ngepelnya cepet terus sambil dikipasin, jadi nanti juga jadi biar cepet juga keringnya kayak gitu ya. Terus ini juga saya udah kecapean karena panas banget, jadi ya udahlah yang penting bersih, yang penting dipel, yang penting nggak berminyak gitu ya. Dan ini lanjut bagian dapur saya pelin, pokoknya bagian dapur tuh yang terakhir. Dan itu maaf penampakan gorden kolongnya lagi saya cuci, emang sengaja tadi siang sih sengaja saya habis bersihin kolong dapur gitu ya, jadi sekalian aja deh saya cuciin, jadinya nanti kalau misalnya udah kering nanti tinggal dipasang lagi kayak gitu.
Dan maaf banget di situ juga banyak kayaknya berantakan banget gitu ya kalau misalnya di videoin semuanya, kan biasanya saya dalam satu arah aja. Cuma ini kayaknya semuanya kayaknya berantakan banget, tapi emang apa adanya kayak gini. Mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit nanti ngerapihin, apa yang belum rapi nanti dirapihin kayak gitu. Dan ini dia waktunya anak saya yang paling kecil mandi sore seperti biasa. Pokoknya rutinitasnya itu setelah beres-beres, rapi, nyapu, ngepel, langsung mandiin aja kayak gini. Nah ini dia masih di videoin gitu ya, jadi lumayan lah, ada kameramen, tapi ya gitu masih amatiran kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman mohon dimaafkan video yang saya bikin ini masih kayak gini, masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan saya bisa sedikit-sedikit belajar gitu ya, jadi lebih baik lagi kayak gitu. Tapi kalau pas setelah saya lihat hasilnya sih lumayan ya, jadi kita jadi kayak ada yang videoin gitu, jadi nggak ditaruh di tripod terus ya videonya, jadi bisa kelihatan lah kemana-mananya gitu. Nah ini udah selesai mandinya, nanti tinggal lanjut mau pakein baju gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu sih rutinitasnya. Dan ini dia waktunya mau saya pakein baju anak saya. Pokoknya nanti setelah pakein baju sih bisa lanjut ngerjain kerjaan yang lain gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini, tonton sampai selesai, tolong jangan skip-skip. Terima kasih. Dan ini dia saya mau pasang gorden kolong meja dapur pakai tongkat ajaib. Nah ini dia, kenapa dibilang tongkat ajaib, mungkin karena emang bisa dipanjangin, bisa dipendekin sesuai apa namanya yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini dia tongkat ajaibnya, saya beli di Shopee kalau nggak salah sih 21 ribuan gitu satunya ya. Cuma saya lupa link apa nama all shopnya. Banyak kok di Shopee, tinggal ketik aja tongkat ajaib kayak gitu, nanti banyak gitu apa osop-osop yang jual kayak gini. Terus ini saya mau pasangin ke kolong ke gorden kolongnya, ke gordennya, dan ini seperti yang saya pernah bilang, ini saya jahit sendiri dari kain, sisa kain gitu ya. Jadi saya ukur sendiri sesuai ukuran kolong meja gitu. Ini buat meja wastafel sama meja kompor, bawah kolong kompor gitu. Terus ini Terus ini tadi pagi saya cuci karena emang udah kotor. Terus ini cuci kering pakai ya. Jadi pas setelah dicuci kering ya udah dipakein lagi, dipasangin lagi karena emang saya belum punya ada gantinya. Jadi ada sih gantinya cuman kependekan, jadi belum
maksudnya memanfaatkan yang ada dulu. Ini nggak beli sama sekali, bener-bener memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah aja. Terus dijahitnya juga pakai tangan, tapi lumayan rapi karena emang bisa ketutup gitu ya, walaupun cuma dijahit pakai tangan gitu. Nah, cara masangnya kayak gini, cuma dimasukin aja ke bolongannya, terus nanti tinggal dipasang aja di bagian misalnya kolong dapur, ya udah tinggal dipasangin aja. Terus si tongkat ajaibnya itu tinggal mau dipanjangin, dipendekin sesuai dengan ukuran meja kompornya gitu ya. Jadi nah kayak gini tinggal dipasang aja, ditekenin, maksudnya dipas-pasin aja kayak gini. Terus setelah itu dirapihin deh gorden kolongnya. Pokoknya simple banget, bener-bener praktis. Dan ini bisa buat nutupin apa namanya, kolong-kolong kayak gini ya. Jadi kan biasanya kalau kolong gitu biasa berantakan, terus nggak enak banget buat apa namanya, penampakannya nggak enak banget, jadi harus ditutupin. Jadi seperti inilah kalau udah jadinya, udah terpasang tuh kayak gini gitu, jadi tinggal dirapihin aja. Dan ini saya mau pasang lagi yang satunya di situ, dan ini maaf banget kolong wastafelnya kayak gini penampakannya. Sengaja saya nggak naruh barang-barang di situ karena suka masih ada kecoa gitu ya, jadi saya kosongin aja. Ini tadi pagi udah saya bersihin, jadi tinggal dipasang gorden kolongnya kayak gini. Pokoknya masangnya itu bener-bener simple banget. Pokoknya kalau udah tahu, gampang banget deh, bener-bener gampang, simple, dan super mudah banget. Dan ini dia penampakan setelah terpasangnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita jahit kolong gorden pakai jahit tangan tuh nggak kelihatan buat jahitannya. Terus kalau bisa sih agak panjangan kalau bikin, jadi bisa dikerut-kerutin kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.